Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Rey di channel seputar peternakan bebek. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video lagi, yaitu penyebab umum dari banyaknya kawan-kawan subscriberku dalam menetaskan telur yang gagal. Nah, video ini saya upload kembali untuk bertujuan memperbaiki, yaitu penyebab-penyebab kesalahan dalam menetaskan telur dan mengasih solusinya yang terbaik agar penetasan kawan dulurku ini berhasil. Oke, saya sapa dulu subscriberku, semoga sehat dimanapun berada dan dilimpahkan rezekinya. Oke, lanjut saja, akan saya bahas apa saja penyebabnya. Oke, yang pertama yaitu di urutan pertama, satu yaitu adalah kesalahan suhu atau suhu tidak stabil. Nah, jadi cobalah untuk mengecek suhu mengukur dengan menggunakan termometer kayu. Termometer kayu ini adalah termometer yang paling akurat. Setel suhu di angka 37,5 sampai 38,5, yaitu semakin lama telur usianya akan semakin turun suhunya, karena telur memiliki panas sendiri yang berhari-hari yang dipanaskan oleh panas sinar bohlam. Nah, itu yang pertama. Solusinya yang kedua itu tadi. Oke, yang kedua yaitu kelembapan tidak sesuai dengan telur. Nah, yang pertama, yang kedua itu kelembapan tidak sesuai. Nah, inkubator ini kelembaban rata-rata yang paling bagus adalah itu 50% sampai 55%. Nah, jadi solusinya yaitu kalau kelembapan kalian tinggi, nah kalian bisa buka ventilasi di metas ini. Nanti kelembaban akan keluar dalam sendirinya dan kelembaban itu akan turun. Nah, jika kelembapan rendah, kalian bisa tambahkan air di dalam lompan sini dan tutup semua ventilasi. Saya jamin kelembapan akan naik. Nah, jadi akibat dari kelembapan yang tidak sesuai, jika kelembapan terlalu tinggi, maka anak bebek ini akan menjadi lemas jika terlalu tinggi. Nah, jika terlalu rendah, maka cangkang ini akan menjadi mengeras dan susah menetas. Nah, jadi harus distabilkan di suhu 50% sampai 55% menggunakan hygrometer pengukur kelembaban seperti ini. Nah, ini rusak ya. Rusak, belum saya beli karena semuanya ini masih baru saya aktifkan semua ya, karena lama sudah vakum. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, telur tidak dibalik secara rutin atau kurang dalam pembalikan. Itu mengakibatkan telur menempel di dinding-dinding cangkang, biasanya lengket, dan itu bisa menyebabkan gagal menetas. Nah, berapa kali pembalikan yang baik? Yaitu 2 kali sampai 3 kali kalau ada waktu. Jadi pagi dan sore, atau pagi, sore, malam boleh, pagi, siang, sore boleh. Nah, itu lebih bagus kalau misal ada waktu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, telur infertil atau fertilnya itu kurang bagus, atau si jantan tidak mengawini si betina. Nah, hal seperti itu juga mengakibatkan telur jadi gagal menetas. Ini bagi pemula ya. Jadi harus benar-benar jeli dalam memilih telur di teropong di hari ke-1 dan di hari ke-7. Itu bisa menyebabkan banyak yang mati. Itu bisa mengetahui kualitas infertil telur bagus tidaknya di teropong di hari ke-7. Nah, itu yang keempat.
Dan juga dipastikan indukannya sehat dan tidak terlalu tua. Itu juga mengaruhi kualitas dari telur invertil kalian. Oke, yang kelima adalah inkubator kekurangan ventilasi udara. Nah, jadi pentingnya ventilasi udara ini agar udara di dalam mesin tetas kalian bersirkulasi dengan baik. Jadi keluar masuknya angin itu tetap terjaga. Karena apa? Di dalam metas ini banyak-banyak telur yang kadang ada yang menyebabkan keluarnya bau, juga apa ya, banyak virus lah di sini. Jadi harus bersirkulasi udara dengan baik. Nah, solusinya bisa kalian kasih ventilasi atau lubang di atas sini seperti ini contohnya, seperti itu. Nah, yang bisa dibuka tutup agar bisa selain membuat sirkulasi juga membuat kelembaban, mengatur kelembaban yang bisa dibuka tutup. Bisa kalian juga kasih kipas atau ya kasih kipas bisa bersirkulasi dengan baik. Yang keenam adalah penanganan telur yang terlalu kasar. Yang ketika kita mengambil telur atau terbentur atau banyak guncangan atau pasang balik digerusuk-gerusuk, yaitu mengakibatkan jika retak itu bisa menyebabkan gagal menetas. Itu sudah pengalaman saya. Jadi itu bisa menyebabkan pembusukan. Kalau sudah retak saja itu tidak boleh di mesin tetaskan, atau kalian bisa kasih isolasi, itu bisa. Itu sudah saya upload di video-video yang sebelumnya. Nah, juga kalau telur kalian jangan dicuci, cukup kalian bersihkan sedikit saja di permukaan cangkang telur ini menggunakan sabuk besi untuk menghilangkan debunya saja. Nah, jika kalian terlalu banyak mencuci ini, nah nanti lapisan pelindung dari telur alami ini bisa menghilang dan menyebabkan terinfeksi bakteri. Yang ketujuh ini juga tidak kalah penting, yaitu terlalu lama menyimpan telur. Tidak cepat-cepat kalian tetaskan. Oke, saya beri jangka waktu interval beberapa hari ketika baru bertelur, itu yang bagus ditetaskan, yaitu maksimal 5 hari dan tidak boleh lebih. Kalau lebih itu resiko kalian tanggung sendiri. Dan juga usaha penyimpanan itu disimpan di tempat yang teduh telurnya, dan di cara penyimpanannya ini ujung yang lancip kalian taruh bawah, karena ujung yang tumpul ini adalah tempat rongga udara ketika ditetaskan. Nanti embrionya biar tetas itu tidak sungsang. Nah, seperti itu. Itu yang di urutan ke-7. Yang ke-8, telur tidak bersih atau kotor. Kalian masukkan sembarangan tanpa kalian membersihkannya terlebih dahulu. Itu juga berpengaruh banget dalam penetasan telur, karena telur ini mudah terinfeksi bakteri. Nah, jadi ketika mau masukkan telur, usahakan harus dibersihkan dulu. Bisa kalian, kalau kotor banget atau tidak ada telur lagi, bisa kalian cuci sedikit, jangan direndam, dan dibersihkan menggunakan Baiklin atau sejenis lainnya, tidak apa-apa. Oke, yang terakhir sebagai penutup, yaitu terkadang ada gangguan listrik atau mati PLN. Itu juga berpengaruh. Kalau memang jangkanya lama dan sering mati listrik, itu juga berpengaruh. Jadi usahakan sediakan emergency genset atau segala lainnya yang bisa menjadi penghangat. Dan jika terjadi gangguan listrik, tutuplah mesin tetas rapat-rapat, dan waktunya membalik tidak perlu dibalik. Tunggu sampai listrik menyala kembali dan tutup semua ventilasi agar kehangatan di dalam mesin tetas terus terjaga. Seperti itu. Oke, mungkin itu 9 penyebab dari kegagalan menetas, dan solusinya mungkin
bagi dulurku bisa kalian terapkan apa saja ini yang kesalahan yang dibuat saya agar penetasan dulurku ini berhasil meningkat signifikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.